Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi dzalili kulli wa kafa billahi syahida syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syada anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita lanjut lagi kajian kita. Kita masih ada di bab asuransi ya. Kita sedang bahas fikih muamalah, kita ada di bab asuransi. Kemarin kita sudah membahas jenis-jenis asuransi dan jenis asuransi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, termasuk juga status orang yang memiliki tanggungan di asuransi, apakah kemudian boleh diambil atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk bagian berikutnya. Kalau dalam bahasan fikih kita ada yang kita sebut syubhatnya. Jadi ini kita membahas syubhatnya asuransi. Artinya adalah hal-hal yang kemudian oleh banyak manusia dijadikan alasan bahwa asuransi itu boleh. Padahal sebenarnya nggak boleh, gitu ya. Nah, ini diistilahkan sebagai syubhat. Asuransi dianggap begini sehingga boleh. Asuransi dianggap seperti ini sehingga boleh. Asuransi dianggap seperti ini, gitu ya. Nah, yang seperti itu kita sebut sebagai syubhat. Ya. Sekarang kita bahas mengenai syubhat asuransi. Yang kita bahas di sini asuransinya adalah asuransi premi saja ya. Yang kemarin kita sudah bahas ini asuransi yang bermasalah. Sedangkan asuransi kooperatif atau takaful itu kan diperbolehkan gitu ya. Maka di sini kita bahas syubhat asuransi premi. Apa saja ya? Yang pertama, ada yang menganggap bahwa yang namanya asuransi premi adalah akad mudharabah, gitu ya. Padahal asuransi premi ini bukan akad mudharabah. Ya, apa itu yang disebut mudharabah? Nanti kita akan bahas bahasan khusus ya mengenai mudharabah. Mudharabah ini ada di bahasan mengenai syirkah. Syirkah itu kerjasama. Disebut mudharabah itu karena disebut ada yang namanya mudharib. Mudharib itu pengelola. Syirkah mudharabah adalah kerjasama di mana satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak yang satunya sebagai pengelola, gitu ya. Itu yang disebut sebagai mudharabah, kerjasama usaha. Nah, bahasa kita seperti ya. Nah, ada yang menganggap bahwa asuransi premi itu adalah bagian dari syirkah mudharabah. Kenapa? Karena dianggap yang setoran itu sebagai pemilik modal, perusahaan asuransinya sebagai pengelola. Ada yang menganggap seperti itu. Padahal itu tidak bisa kita benarkan. Kenapa? Karena dalam asuransi premi itu tidak terjadi satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pengelola. Ya, jadi mudah-mudahan tulisannya jelas kita baca. Ya. Kenapa asuransi premi bukan akad mudharabah? Karena tidak terjadi ya satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pengelola. Karena kalau ada satu pihak sebagai pemilik modal dan satu pihak sebagai pengelola, itu boleh kita anggap sebagai syirkah mudharabah. Apa buktinya gitu ya? Kenapa kita sebut tidak bisa kita masukkan asuransi premi sebagai syirkah mudharabah? Ya, buktinya bahwa setoran dari
nasabah asuransi menjadi milik perusahaan. Ya. Nah, kenapa kita tidak bisa masukkan mudharabah? Fakta pertama, orang ketika membayar asuransi, ya, itu berbeda dengan orang setor modal. Kalau orang setor modal, tetap modal itu menjadi miliknya. Yang ngelola adalah pengelola. Beda dengan asuransi. Ya. Kalau asuransi, kita setor ke asuransi, maka itu jadi milik perusahaan asuransi. Apa buktinya? Perusahaan asuransi boleh menggunakan dana itu semaunya tanpa izin. Gitu ya. Jadi yang namanya setoran, bayar premi asuransi, itu pihak perusahaan asuransi itu boleh menggunakan dana tersebut semaunya tanpa izin yang nasabahnya. Artinya dia tidak sah sebagai akad mudharabah. Karena kalau akad mudharabah, kan si pemilik modal tetap harus tahu. Dan pemilik modal itu tetap menjadi pemilik dan apapun yang dilakukan harus seizin pemilik modal. Gitu ya. Maka asuransi premi bukan akad mudharabah. Gitu ya. Yang kedua, ya, ada satu yang unik. Jadi dalam asuransi nasabah dapat persentase dari nilai setoran. Sedangkan mudharabah yang didapat adalah bagi hasil. Nah, ini bedanya. Seseorang menyetorkan dana ke perusahaan asuransi. Kadang perusahaan asuransi memberikan imbal balik bonus. Yang bonus tersebut dihitung dari persentase dana yang disetorkan. Ya. Nah, sama seperti bank, gitu ya. Sehingga bank sendiri kita nggak boleh masukkan dia dalam akad mudharabah karena nggak sah akad mudharabah seperti itu. Ya. Akad seperti ini, ya, kita naruh uang sekian dan kemudian kita dikasih untung berdasarkan uang setorannya. Anda naruh 1 juta, pokoknya dikasih 3% tiap bulan. Itulah yang disebut riba. Ya. Bukan bagi hasil. Gitu ya. Nah, mudharabah ini bagian dari syirkah. Syirkah ini kan kerjasama ya, akad kerjasama. Nah, yang didapat bagi hasil, yang disebut bagi hasil, yang dibagi hasilnya, bukan persentase dari setoran. Artinya kalau orang membagi dari persentase dari setoran 1 juta 3%, tiap bulan akan terus sama. Ini adalah riba. Perbankan seperti ini, asuransi seperti ini. Sedangkan mudharabah adalah bagi hasil. Yang dibagi dari hasil kerjanya. Seseorang investasi dalam satu urusan pekerjaan. Dari pekerjaan itu dapat untung. Ada hasilnya. Hasilnya itulah yang dibagi antara pemilik modal dengan pengelola kerjasama usaha. Artinya secara keumuman tidak mungkin bagiannya itu sama terus. Namanya usaha kadang untung, kadang rugi, kadang untungnya banyak, kadang untungnya sedikit, kadang ada nggak untung sama sekali. Sehingga yang namanya bagi hasil umumnya nilainya itu turun naik. Berbeda dengan asuransi, dia fix. Kenapa? Karena persentase dari
apa yang disetorkan. Nah, sehingga dengan fakta seperti ini, ya, kita bisa katakan asuransi premi bukan akad mudharabah. Sehingga tidak boleh, ya, orang membolehkan, menghalalkan asuransi premi dengan alasan ini adalah akad mudharabah. Gitu ya. Jadi ini alasannya, gitu ya. Nah, ini adalah bahasanya kalau dalam fikih disebut bahasa syubhat. Ada orang yang membolehkan karena ini masuknya ini. Nah, kita menjelaskan, gitu ya. Jadi nggak memungkinkan. Nah, yang kedua, syubhat yang kedua, ada juga yang memasukkan asuransi premi itu sebagai kafalah. Maka kita katakan si premi bukan kafalah. Apa itu kafalah? Kafalah itu adalah pertanggungan. Ya, pertanggungan. Mirip seakan-akan benar gitu ya. Mirip seakan-akan benar. Jadi kafalah itu pertanggungan. Ya. Jadi kalau kita kan kafalah adalah pertanggungan. Ya. Apa yang disebut pertanggungan? Ya, pertanggungan adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab karena apa? Karena 4 hal. Nah, gitu ya. Jadi ada dalam Islam yang namanya kafalah. Kafalah adalah orang yang mengambil tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab atau pihak yang bertanggung jawab karena sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah asuransi premi ini masuk kafalah atau enggak? Ya. Nah, kafalah yang namanya pertanggungan ini hanya terjadi adalah pihak yang bertanggung jawab karena 4 hal. Yang pertama, ya, jadi kafalah pertanggungan. Orang adalah pihak yang bertanggung jawab karena 4 hal. Yang pertama adalah karena melakukan penyerangan, misalnya. Kedua, perusakan atau pembakaran. Ya. Jadi gini, kafalah adalah pertanggungan. Kafalah adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab. Kenapa saya sebut pihak? Bisa jadi lebih dari 1 orang ya. Yang bertanggung jawab karena pertama, melakukan penyerangan, perusakan, atau pembakaran. Jadi, kalau ada seseorang atau sekelompok orang, ya, misalnya perusahaan atau sekelompok warga, yang melakukan penyerangan atau perusakan atau pembakaran, maka mereka itu wajib bertanggung jawab. Ya, wajib bertanggung jawab kepada orang yang dirugikan. Seperti contoh beberapa waktu ini kan kita sering mendengar masalah kebakaran yang merembet itu ya. Kayak kemarin sempat ada yang saya sempat lihat beritanya di daerah Magetan kalau nggak salah, kebun tebu sudah selesai, sisanya itu dibakar,
ternyata apinya itu loncat ke kebun sebelahnya. Ini kan berarti dia melakukan pembakaran ya, meskipun nggak sengaja ya, meskipun nggak sengaja. Nah, maka pihak yang melakukan pembakaran tadi, maka dia harus bertanggung jawab. Betul ya? Harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab dia adalah memberikan jaminan, memberikan pertanggungan, nanti saya ganti. Seperti itu kan? Nah, yang seperti itu dalam Islam itu disebut sebagai kafalah. Ya. Yang ganti siapa? Apakah yang melakukan? Boleh. Apakah saudaranya? Boleh. Apakah kerabatnya? Boleh. Apakah temannya? Boleh. Jadi siapapun dia itu boleh melakukan kafalah, menjadi yang bertanggung jawab, sudah menjadi kebiasaan, gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Misalnya ada, ya mohon maaf ini ya sekedar contoh, ada anak yang kemudian kena masalah, orang tuanya maju, udah saya yang tanggung, gitu ya. Itu boleh, itu disebut sebagai kafalah, gitu ya. Karena terjadi ada penyerangan, ada perusakan, ada pembakaran, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini terlepas dari delik hukum. Ini kita cerita dari sisi kafalahnya ya, dari sisi tanggung jawabnya. Gitu ya. Jadi seseorang atau satu pihak itu harus bertanggung jawab, menjadi kewajiban yang bertanggung jawab atas sesuatu kalau dia melakukan ini. Gitu ya. Yang kedua, terlibat ya. Yang pertama kan dia yang melakukan. Yang kedua ini terlibat dalam perusakan barang orang lain. Dia bukan pelaku utama. Tetap tanggung jawab nggak? Ibaratnya ada yang nyuri sapi, dia cuma bagian megang tali kekangnya gitu. Ya. Maka dia tetap bertanggung jawab. Maka orang seperti ini juga wajib memberikan kafalahnya, memberikan wajib ada yang nanggung. Baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Orang lain menanggung dia karena hal seperti ini, gitu ya. Kafalah, gitu ya. Kafalahnya seperti ini, gitu ya. Maka orang yang terlibat dalam perusakan itu dia wajib bertanggung jawab. Maka dia terlibat, gitu ya. Yang ketiga adalah mencuri. Merampas atau mengambil barang orang lain. Yang seperti ini juga sama. Maka orang yang mencuri, merampas atau mengambil barang orang lain, maka dia harus melakukan kafalah. Dialah yang menjamin itu dikembalikan. Hukum asalnya siapa yang menjamin? Yang menjamin adalah yang melakukan. Nggak boleh orang lain. Jadi maka meskipun orang tua pasang badan, artinya seorang anak yang dia sudah akil balik, sudah dewasa, sudah bertanggung jawab, bikin masalah. Ya. Orang tuanya pasang badan. Apakah si anak itu terlepas? Enggak. Gitu ya. Kenapa? Karena hukum asalnya tetap yang bertanggung jawab adalah pelaku. Pelaku itu bertanggung jawab untuk mengganti, untuk bertanggung jawab menanggung kerusakan, plus dia juga bertanggung jawab atas hukuman, kan gitu ya, bertanggung jawab atas hukuman. Ya, jadi mencuri bukan berarti cuma dia wajib mengembalikan saja, hukuman pencurian juga kena, kan gitu ya, hukuman pencurian juga kena, hukuman perampasan kena, tapi dia juga harus bertanggung jawab mengembalikan. Kenapa? Karena ini adalah hak orang lain. Yang terakhir adalah tidak terikat perjanjian penjaminan. Maaf.
Yang keempat adalah orang yang memang dia menjadi pihak, ya kan kadang ketika yang melakukan kesalahan itu adalah sekelompok orang, maka bisa jadi ada satu orang yang mewakili dan dia melakukan perjanjian, maka yang seperti itu juga dia bertanggung jawab. Ya. Dari keempat sebab, ya, seseorang atau satu pihak harus bertanggung jawab, memberikan kafalahnya, memberikan pertanggungannya. Apakah perusahaan asuransi termasuk ini? Ketika ada mobil tabrakan, yang bikin rusak itu perusahaan asuransi bukan? Ada yang kecurian, yang mencuri perusahaan asuransi bukan? Itu ya, kan bukan, gitu ya. Ada kena bencana alam, yang bikin rusak itu perusahaan asuransi bukan? Kan bukan juga. Sehingga perusahaan asuransi bukan pihak yang terlibat dalam keempat ini. Sehingga perusahaan asuransi tidak bisa disebut sebagai pihak yang melakukan kafalah. Gitu. Ya, dia bukan kafalah. Kenapa? Wong dia pihak lain. Dia pihak lain gitu ya. Meskipun bahasanya sama, asuransi memberikan pertanggungan, kan bahasanya gitu ya. Memberikan pertanggungan, padahal nggak ada hubungannya. Dalam Islam pertanggungan atau kafalah itu sudah diatur. Siapa yang memiliki kewajiban memberikan kafalah. Gitu ya. Siapa yang berkewajiban memberikan kafalah. Ini adalah 4 pihak, 4 kelompok orang yang berkewajiban memberikan kafalah, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran syubhatnya. Sehingga asuransi bukan akad mudharabah yang boleh, asuransi bukan kafalah yang diperbolehkan. Kafalah ini boleh. Kafalah ini menjadi kewajiban bagi orang yang melakukan 4 hal ini, gitu ya. Tapi asuransi, perusahaan asuransi bukan, sehingga tidak bisa kita memperbolehkan asuransi premi dengan alasan kafalah atau dengan alasan mudharabah. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah syubhatnya. Kita sudah menjawab ini. Asuransi premi tetap kepada hukum yang sudah kita jelaskan di awal, dia adalah haram. Gitu ya. Bahkan para ulama kemudian membagi, ya, menjelaskan, menyimpulkan, memberikan kesimpulannya. Ya, kesimpulan. Ya, kesimpulan mengenai sebab haramnya asuransi premi. Yang pertama, ya, asuransi premi ini jelas nyaris selalu berkaitan dengan riba. Betul ya? Kenapa? Karena yang namanya asuransi seringkali kompensasi melebihi setoran. Kita sebut sebagai riba. Nasabah cuma setor, total dia setor 3 juta, dapat pertanggungan 10 juta. Kan seperti itu ya Pak ya. Pertanggungan itu pasti lebih dari setoran kan, yang didapat dari perusahaan asuransi kan gitu ya. Bahkan bisa jadi juga nggak dapat kalau nggak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi dalam asuransi ini riba ini bermasalah, pasti ada. Meskipun kalau kita lihat dari sisi lain juga sama, dana yang masuk perusahaan asuransi itu juga dikelola, diolah, ditasarufkan dalam bentuk riba-riba yang lain gitu ya. Yang kedua, kenapa asuransi nggak boleh? Karena di situ menyangkut gharar. Apa itu gharar? Ya. Gharar itu satu yang kita katakan spekulatif, gitu ya. Karena yang ditanggung adalah spekulasi. Apa spekulasi bahasa lainnya? Ya, untung-untungan ya, spekulasi itu ya, untung-untungan. Ya, spekulasi dia tidak tetap dan tidak pasti.
Sederhana gini, asuransi menanggungnya spekulatif, nggak tetap, nggak pasti. Seseorang sudah setoran asuransi, dia bilang ini akan ditanggung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gitu ya. Ternyata jalan tahun ketiga, kemudian diralat. Sekarang yang ditanggung cuma A, B, C, D, E, F. Kira-kira yang sudah nyetor, itu bisa komplain nggak? Nggak bisa. Anda dulu segini dapat kelas 1, sekarang nggak bisa, Anda dapatnya kelas 2. Anda dulu segini cuma dijamin full, sekarang nggak bisa, dapatnya cuma sebagian. Artinya tidak tetap, nggak pasti juga. Gitu. Nah itulah asuransi. Semau-maunya si perusahaan. Padahal setoran itu tetap sifatnya. Maka ini oleh para ulama dimasukkan ke dalam gharar. Yang ketiga, ada yang namanya ghaban. Ya, ghaban ini apa? Ini masuknya kita sebut sebagai tipuan. Gitu ya. Kenapa disebut tipuan? Karena semua tidak jelas. Akadnya nggak jelas, nilainya nggak jelas, yang ditanggung nggak jelas, boleh dirubah sewaktu-waktu, boleh diganti semaunya, nilainya bebas semaunya perusahaan. Coba. Jadi sebenarnya ya antara dibohongi dengan ditipu itu ya rapat lah, gitu ya. Jadi ini tipuan, karena nggak jelas sebenarnya. Bahkan meskipun akadnya jelas, kita tanda tangan akad, di tengah jalan itu bisa berubah. Dan kita nggak bisa nuntut apa-apa. Nggak pernah ada yang namanya seseorang kemudian bisa selesai urusan nuntut dengan perusahaan asuransi. Kan perusahaan asuransi juga butuh nyari untung. Nah ini, kemarin kan salah satu perbedaan dengan asuransi takaful atau kooperatif itu. Kalau takaful atau perusahaan kooperatif kita untuk saling menanggung gitu ya. Saling kerjasama untuk menanggung sesama saudara gitu ya. Itu nggak masalah, karena kenapa? Karena tujuannya adalah saling bantu. Sedangkan perusahaan asuransi premi ini dibangun untuk cari keuntungan. Nggak mungkin perusahaan asuransi itu kemudian dengan mudah mengeluarkan dana. Sebisa mungkin nggak keluar dana. Kan gitu. Sebisa mungkin nggak keluar dana. Akhirnya dibuatlah aturan sudah ketentuannya panjang dikasih bintang biasanya di bawah gitu ya. Syarat ketentuan berlaku kan gitu ya. Syarat ketentuan berlaku yang menyebabkan unsur tipuannya, ketidakjelasannya semakin tinggi. Nah, maka ini adalah sebab ketiga asuransi kemudian juga diharamkan. Yang keempat, ya, asuransi itu dimasukkan ke dalam qimar. Qimar itu apa? Adalah perjudian atau untung-untungan. Betul ya? Asuransi kan ini benar-benar kayak judi, setoran aja gitu ya. Nanti bisa jadi menang kalau klausulnya terpenuhi. Kalaupun terjadi masalah, orang ikut asuransi, misalnya ikut asuransi pendidikan. Ternyata ketika sudah waktunya itu cair, kira-kira pasti cair nggak? Belum tentu kan? Cairnya berapa? Juga nggak jelas. Kenapa? Karena fakta bisa kita lihat, gitu ya. Asuransi sendiri duitnya nggak jelas, akadnya nggak jelas, muternya nggak jelas, semuanya serba nggak jelas. Artinya memang unsur kimarnya, unsur perjudiannya, unsur untung-untungannya tinggi. Ada yang dapat, ada yang nggak pasti, gitu ya. Berbeda dengan akad dalam Islam, itulah yang memberikan kepastian. Gitu ya. Kenapa? Karena dalam akad dalam Islam, pertanggungjawabannya dunia akhirat. Enggak cuma pertanggungjawaban dunia semata atau akhirat semata. Gitu ya. Ini enggak ada pertanggungjawaban, gitu ya. Ya. Yang kelima, nah ini disebut sebagai jahalah.
Ya, apa itu jahalah? Ya, jahalah ini kan sebenarnya kejahilan ya, kebodohan ya. Jadi semua ini nggak jelas. Ketidakjelasan dalam semua bagiannya. Nah, inilah apa namanya yang menyebabkan 5 hal yang menyebabkan oleh para ulama disimpulkan. Ya, 5 hal inilah yang menyebabkan asuransi bermasalah. 1 aja bikin haram, apalagi 5. Kan gitu ya. 1 aja langsung jadi haram gitu ya. Ada riba haram sudah selesai. Tapi ini kelimanya ada dalam asuransi. Ya Pak ya. Jadi haramnya haram banget. Nah gitu ya. Sudah jelas gitu ya. Dari mulai kompensasinya melebihi setoran ya. Dia yang ditanggung nggak jelas. Ya seperti tipuan juga karena nggak jelasnya tadi. Ada unsur perjudian, untung-untungan dan ketidakjelasan dalam semua bagian. Gitu ya. Akadnya nggak jelas, setorannya nggak jelas, kalau ada bagian keuntungan nggak jelas, berapa yang didapat nggak jelas, yang ditanggung nggak jelas karena terus berubah, semua bagiannya nggak jelas gitu ya. Jadi semakin modern kemudian orang dijebak dengan satu yang nggak jelas kemudian ngerasa modern. Ya, padahal dia sedang dibodohi. Ya, dibodohi dengan modernitas. Makanya kita sebut ya kan, kejahilan, jahalah. Sama seperti ya orang-orang Arab disebut orang Arab jahiliyah, itu bukan karena mereka bodoh, enggak gitu ya. Bodoh dalam arti mereka itu malah dengan kehebatan mereka, dengan kepintaran mereka kok masih bisa nyembah berhala gitu loh. Nah, sama sekarang manusia sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, dengan sekolah yang tinggi, kok masih bisa dibodohin sama asuransi. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah bahasan kita mengenai asuransi. Ya, materi kita sampai sini, kita sudah bahas syubhatnya, kita bahas kesimpulannya yang sudah dirangkum oleh para ulama, ada 5 sebab.